Ketiga orang yang sekarang sedang katakanlah dipermasalahkan atau lagi dikejar melalui hukum tadi, saya, Dr. Resmond, dan juga Dr. Tifa, itu tiga-tiganya, Prof. Cita, S1-nya UGM, S2-nya UGM, S3-nya UGM semua. Oke. Dia ngomong, Pak Kasmoto bicara, Apa tuh? saya bukan dosen pembimbingnya Jokowi. Oh ya? Iya. Ada ya? Ada itu. Mungkin kalau nanti bisa di-insert. Dan bahkan dia juga ngomong, kan ada yang bertanya, mungkin dosen pembimbing akademik gitu. Enggak, ketika tahun 80 sampai 85 saya itu masih asisten dosen. Ini baru yang kita bahas di sini. 2022 itu pernah ada gugatan dari orang namanya Bambang Trimulyono. Betul. Di Solo. Dan Gus Nur. Bahkan ironisnya ketika Bambang dan Gus Nur itu menyuarakan itu di podcastnya Gus Nur, mereka ditangkap. Ditangkap ya? Karena dia dianggap menyebarkan kabar bohong. Katanya pencemaran nama baik kan. Ya. Dia lapor dalam surat ini, tapi terlapornya nggak ada. Para lawyernya Pak Jokowi itu kan begitu katanya lapor itu, kan sudah nyebut beberapa inisial. Iya kan? Ini yang dilaporkan RS, TT. Oh, udah sempat ya? Udah, ES, kemudian K. Itu kan namanya harusnya yang merasa terhina-hina tuh kami. Betul. Kembali lagi bersama kami Lawcast dengan saya Prof. Sita Citrawinda. Saya adalah praktisi hukum dan saya juga adalah arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, juga sebagai Dewan Pengawas dan Dewan Anggota dari Perhimpunan Masyarakat Haki Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, dan juga saya sebagai panelis pada penyelesaian perselisihan nama domain dan juga sebagai pengajar. Baik, saya Partahi Sihombing SHMH sebagai praktisi hukum yang masih terus berpraktek sampai sekarang, dan kami selalu siap untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tentunya bermasalah dari sisi hukum. Dan kali ini Lawcast akan membahas mengenai masalah ijazah palsu. Waduh, ini menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena masalah ini terus bergulir. Bahkan belakangan ini, beberapa hari belakangan ini, sudah masuk ke ranah hukum. Walaupun terus terang pembukaan ini saya pribadi mengatakan bahwa sebenarnya ini tidak boleh terjadi. Gitu. Kenapa saya bilang nggak boleh terjadi? Karena Jokowi adalah kepala negara kita pada waktu kasus ini ada. Gitu. Nah sekarang warga negara bertanya kepada kepala negaranya, Pak Kepala Negara, ini bagaimana nih? Kok Anda diduga adalah begini masalah ijazah palsu. Artinya mestinya secara wise, tunjukkan aja gitu ya kan. Ini loh, ya kan? Nggak usah mendalilkan, siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Itu masuk di ranah hukum. Saya seorang advokat, saya tahu di mana mendalilkan dan harus membuktikan, yaitu di ranah hukum. Kalau memang kita berikat baik sebagai kepala negara, karena warganya nggak usah menyatakan bahwa harus yang mendalilkan membuktikan, tetapi mari dengan itikat baik. Ini loh rakyatku, ini loh anak-anakku, ijazahku asli kok. Jadi nggak usah kalian permasalahkan. Silakan kalau mau dicek, mau dites, mau dilabkrim, mau segala macam, ya. Nah untuk itu tentunya ini perlu kami bahas lebih jauh lagi. Dan pada kesempatan sore hari ini kami kedatangan seorang tamu terhormat nih ya. Karena saya bilang terhormat karena beliau ini adalah orang yang saya kenal lama, dari 20-30 tahun lalu. Saya nggak sebutkan kasusnya dulu. Kami pernah mengungkapkan satu kasus besar dulu di Jakarta, ya, dan berhasil menggiring seseorang ya ke jeruji besi, karena memang mempunyai data-data di handphonenya. Dan pada waktu itu, hanya seorang Mas Roy Suryo yang bisa mengungkap. Karena setiap kejahatan, setiap apapun di HP kalian, itu kalau menurut Suryo ada jejaknya. Jejak digitalnya ada. Pada waktu kalian hapus, apapun itu, beliau sanggup mengangkat itu kembali. Itu dulu membuat keberhasilan Polres Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhasil memproses kasus itu dan berhasil juga mengambil keputusan. Baik, kami tampilkan seorang Roy Suryo. Selamat sore Mas Roy Suryo. Sore Bang Partai, terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga Prof. Cita. Jadi kalau tadi Prof. Cita menyampaikan beliau itu memang Prof beneran. Saya juga sering dipanggil Prof.
Meskipun belum Prof. Profnya pakai V tapi provokator. Jadi dalam kasus ini, Bang, saya dituduh-tuduh itu, Prof. Dituduh provokator gitu. Tapi ya sebenarnya provokator di sini bagus. Provokator dalam arti kata orang supaya berpikir kritis. Saya memprovok orang-orang supaya timbul rasa keingintahuannya. Betul. Karena betul tadi yang disampaikan Bang Partahi ya, Prof. Sita. Yang kita kritisi ini adalah bapak kita. Betul. Mantan presiden ya atau presiden ke-7 Republik Indonesia yang sudah pada saatnya atau sudah waktunya sebenarnya atau bahkan sebenarnya memang sudah sewajarnya kalau ada sesuatu yang dia miliki dan itu mungkin menjadi pertanyaan publik, ya harus disampaikan pada publik. Betul. Kebetulan juga Prof. Sita dan Bang Partahi kalau tadi diingat dulu kira-kira 20 tahun yang lalu gitu ya. Ya itu kan saya juga ikut terlibat dalam penyusunan atau perancangan dan akhirnya kita waktu itu menjadikan yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Jadi itu sudah dirancang semenjak tahun 2000-an, kemudian disahkan ya itu pada tanggal 30 April ya tahun 2008 dan berlaku mulai tanggal 30 April tahun 2010. Disitulah jelas sebenarnya saya mendukung banget tadi kata-kata Bang Partahi. Ijazah bahkan skripsi itu tidak termasuk yang dikecualikan gitu. Jadi di pasal 17 itu ada yang dikecualikan. Kalau daftar nilai itu masuk. Hasil rekam medik itu masuk ya. Jadi Prof kalau auditor juga pasti akan bisa bilang, oh ini nggak pantas ini dikeluarkan. Ini pantas. Nah itu di undang-undang itu sebenarnya sudah diatur. Nah saya berdasarkan itu Bang Partahi. Jadi karena berdasarkan itu dan satu lagi yang menarik kebetulan kan ini yang katanya mengeluarkan itu kan kampus tempat saya dulu belajar. Iya toh. Strata 1 saya di sana. UGM ya? UGM ya. Asli UGM. Jadi sangat layak ya. Itu termasuk kecintaan kepada UGM juga ini ya. S2 saya juga di sana, Prof. Dan kebetulan juga ini ketiga orang yang sekarang sedang katakanlah dipermasalahkan atau lagi dikejar melalui hukum tadi. Saya, Dr. Rismond dan juga Dr. Tifa, itu tiga-tiganya, Prof. Sita. S1-nya UGM, S2-nya UGM, S3-nya UGM semua. Jadi kami ini bertiga mau ada kelompok-kelompok yang mengkaitkannya dengan hukum, mengkaitkannya dengan kelompok anak, enggak. Kami ini memang mengabdi pada kampus. Jadi ini kecintaan kami terhadap alma mater. Itu pembukaannya kira-kira. Baik, Prof. Suryo. Ya kan? Kemudian lanjutannya adalah kecintaan tadi ya kepada UGM-nya ya. Kemudian khusus ya kepada ijazah ini gitu. Apa sih yang Mas Suryo temukan gitu sehingga memang katakanlah kalau di-compare, karena saya dengar dulu di-compare-nya terhadap statement atau penampilan yang disampaikan oleh PSI terhadap satu lembar ijazah yang dinyatakan asli. Nah dari sana kemudian berdatanganlah keinginan dan kita sebagai masyarakat tentunya senang ya ada pakar-pakar telematika ya Mas Roy kemudian Bung Sianipar kemudian saudari Tifa tadi yang memang di bidangnya memang punya keahlian tergerak untuk meneliti kebenaran daripada itu kan gitu ya itu gimana menurut Mas Roy? Jadi misalnya seperti yang kami lakukan itu sebenarnya Prof. Sita dan semua pemirsa Lawcast ini awalnya kasus ini sebenarnya bergulir sudah cukup lama. Jadi ketika tahun 2013 sebenarnya. 2013 ya? Jadi 2013 itu pernah ada satu diskusi di Jogja, di UII, di Universitas Islam Indonesia. Ya. Di sana ada Pak Jokowi, di sana ada Pak Mahfud, Prof. Mahfud, di sana ada juga tokoh Muhammadiyah, dipandu oleh Mbak Rosiana Silalahi. Ya gitu, itu moderator. Dan dalam diskusi itu muncullah candaan ini, Prof. Candaan untuk jadi presiden tuh IP-nya harus tinggi. Prof. Mahfud bilang dengan bangganya, IP saya 3,8. Wah, tinggi banget gitu. Entah itu IP S2 atau S3-nya ya gitu, tapi yang jelas memang IP-nya tinggi gitu ya gitu. Nah, tapi kemudian Pak Jokowi ini entah bercanda atau kemudian memang ngaku, itu Bang Partahi, dia bilang IP saya nggak ada 2 kok. Nah, ketika bilang IP nggak ada 2, mulailah Civitas Akademika atau teman-teman yang sekolah atau yang mahasiswa ini bingung. Loh, IP nggak ada 2 kok katanya bisa lulus. Nggak bisa, Bang. IP di bawah 2 itu, apalagi Jokowi disebut-sebut lulus dari kehutanan UGM itu 5 tahun. 5 tahun di Fakultas Eksak,
fakultas yang bukan sosial ya, itu termasuk cepat bisa 5 tahun itu. 5 tahun itu untuk SKS, satuan kredit semester, yang harus ngambil 144 sampai dengan 154. Kalau dia IP-nya 2, dia 8 tahun selesainya. Nggak mungkin, karena satu semester, Bro, itu kan dibatasi maksimal kalau IP 2 itu 18. Kalau di bawah 2, ya cuma 15. Nah, sekarang dihitung aja. Gitu. Kalau 150-an, itu kan berarti di atas 5 tahun dia. Nah, dari situlah sebenarnya mulailah keraguan-keraguan ini muncul. Dan keraguan ini nggak bisa disalahkan loh. Keraguan itu sah masyarakat. Akhirnya, saya loncat. Kemudian ke tahun 2017, tibalah ketika satu saat kunjungan Pak Jokowi waktu itu menjadi presiden ke kampus Fakultas Kehutanan. Dia dengan senangnya memperkenalkan, ini loh, karena tokoh ini sekarang ngetop lagi nih, namanya Pak Kasmujo. Oke. Ya, dia diperkenalkan waktu itu. Masih ada videonya sekarang ya. Kalau nggak dihapus loh ya nanti videonya, karena videonya itu ada di laman Sekretariat Negara, ada di laman Fakultas Kehutanan UGM. Dia kenal Pak Kasmujo ini itu Pak Jokowi mengenal ini sebagai dosen pembimbing saya. Memang dia nggak nyebutin pembimbing skripsi, memang ya gitu. Saya ngomong apa adanya, pembimbing saja. Tapi dalam kalimat-kalimatnya, Bang Partai, itu jelas betul mengesankan saya bolak-balik gitu, kemudian pulang gitu, galak banget ini gitu. Kalau dosen pembimbing akademik nggak akan bolak-balik. Mau datang itu hanya 1 kali semester, itu tanda tangan yang namanya KRS, Kartu Rencana Studi. Tapi kalau skripsi, memang zaman dulu kan coret-coret, Prof pasti kalau bimbing ya pasti juga coret-coret gitu kan. Nah, terus dia di akhir kalimatnya dia juga gitu, berkat Pak Kasmujo inilah saya berhasil menyelesaikan skripsi saya. Jadi kan pembimbing skripsi. Nah, kita loncat aja. Kemudian kan setelah sekarang rame itu Pak Kasmujo baru-baru ini muncul gitu kan, gitu. Dan bahkan didatangi oleh Pak Jokowi, didatangi langsung. Jadi kita langsung update ke acara. Dan menariknya Pak Kasmujo itu ya ini kalau saya bersyukur Prof dan Bang Partai. Alhamdulillah Pak Kasmujo malam harinya setelah didatang itu dia berucap yang penting tuh kejujuran. Iya, saya dengar itu. Dan yang menariknya lagi, sehari sudahnya ya, sehari setelah kita sehari sebelum kita ngobrol ini, itu dimuat di CNN, dimuat di Kompas ya. Moga-moga nggak di take down. Ya, ada situs ya. Dia ngomong, Pak Kasmujo bicara, saya bukan dosen pembimbingnya Jokowi. Oh ya? Iya. Ada ya? Ada itu. Mungkin kalau nanti bisa di-insert. Dan bahkan dia juga ngomong, kan ada yang bertanya, mungkin dosen pembimbing akademik gitu. Enggak, ketika tahun 80 sampai 85 saya itu masih asisten dosen. Kalau asdos nggak mungkin, Bro. Boleh menandatangani KRS. Asdos tuh dulu malah lucunya ini, Bro. Asdos tuh dulu kalau saya kan pernah jadi asdos juga dulu tahun 91 di UGM. Kita tuh dulu YMT, Bro. YMT itu bukan yang menjalankan tugas, tapi yang membawakan tas. Iya kan? Kalau tasnya dosen, itu kalau dosen senior, wah itu anu banget dulu. Ya kan? Dia boleh ngomong, kita tuh asisten dosen, itu hanya suruh duduk di samping dosennya, bawain tas. Terus itu cerita baru nih, nggak pernah saya ceritakan di mana-mana. Terus setelah itu kita ngambilin dulu bahkan kadang-kadang belum spidol whiteboard, tapi kadang-kadang masih kapur. Masih kapur, atau bahkan dulu masih ngajar dosen itu pakai transparansi, kita bawain spidol transparansi itu, kita yang naruh di OHP, ya overhead projector itu, ya itu tugas asdos, belum boleh nanda tangan tuh. Nah, singkat kata, setelah 2017 itu sebelum ke Pak Kasmujo ya, jadi Pak Kasmujo ini cerita menarik ini baru yang kita bahas di sini. 2022 itu pernah ada gugatan dari orang namanya Bambang Trimulyono. Betul. Di Solo dan Gus Nur. Bahkan ironisnya ketika Bambang dan Gus Nur tuh menyuarakan itu di podcastnya Gus Nur, mereka ditangkap ya? Karena dia dianggap menyebarkan kabar bohong. Kabar bohong. Meskipun akhirnya nih Bang Partai ngerti lah. Akhirnya ketika di MA dibatalkan itu. Tapi kan sudah terlanjur masuk. Sampai masuk ya? Iya, tuh dari PN cukup lama lagi, Pak. Lama, dari PN tingkat 1 sampai ke kasasi kan. Iya, betul. Kan dia udah masuk duluan. Tahunan kan sampai ke kasasi. Betul, ini betul. Jahat gitu loh, kayak gitu tuh. Iya, kan? Dan dikenakan pasal yang ecek-ecek, pasal yang hanya menyebarkan kegaduhan. Alhamdulillahnya pasal itu sekarang sudah dicabut yang tahun 46, yang nomor 14 ya, pasal 14 Undang-Undang nomor 1 gitu. Itu yang paling sering dikenakan. Nah, itu sebenarnya saya belum bergerak. Bahkan ketika heboh itu terjadi,
Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang namanya Pak Dr. Sigit Sunarta itu sempat menunjukkan sebuah fotokopi kusam yang nggak terlalu kelihatan, tapi di situ ada ijazah yang sudah bekas agak terlipat-lipat gitu, ya fotokopi itu. Diperlihatkan ke siapa, Mas? Diperlihatkan kepada media Kompas. Media Kompas. Media media besar ini ya, media mainstream. Ini sebelum Mas Suryo jauh, ke sana ya? Jauh. Okay. Itu tahun 2022 juga. Yeah. Jadi pada saat Babang Tri itu. Dan ketika dia wawancara khusus, Pak Sigit Sunarta ini juga memperlihatkan skripsi. Gitu. Sebuah skripsi yang sebenarnya waktu itu saya sudah agak curiga. Kok skripsinya kok cantik amat gitu kalau menurut bahasa saya, Prof. Karena hurufnya bagus banget gitu. Padahal zaman kapan? Pada tahun 85. Zaman kita masih pakai mesin ketik tenaga uap. Tenaga uap kita ketik biasa. Uap manusia maksudnya. Jadi kok itu hurufnya udah typesetter yang bagus banget. Dan ada beberapa yang bolong-bolong, nggak ada tanda tangannya itu. Cuman saya waktu itu, ini terus terang juga. Beberapa kali sebetulnya saya sempat ke UGM. Sempat ke kampus tempat saya berada, alma mater itu ya. Nggak diperbolehkan lihat itu. Karena Pak Jokowi masih presiden, saya mungkin dikenal sebagai orang yang sering kritik gitu ya. Jadi saya datang ke perpustakaan kehutanan, nggak disebut, nggak ada skripsinya disimpan karena itu presiden. Gitu. Terus ada yang bilang skripsinya disimpan direktorat. Ya mungkin saya pikir nggak mungkin, tapi mungkin ya kalau presiden itu skripsinya disimpan direktorat. Saya kan direktorat juga, nggak ada juga di situ katanya. Di saya sebut malah dicandai, Mas Roy ini lucu. Masa ada skripsi di direktorat gitu ya di kampusnya. Akhirnya saya tuh bolak-balik sampai sekitar 3 kali, tapi kesimpulannya saya nggak mendapatkan itu. Nah sampai ini yang menarik ya, sampai kemudian tanggal 15 Maret tahun ini ya, tahun 2025. Ini, orang yang namanya Dr. Resmond Sianipar, gitu, yang harusnya beliau juga ada di sini ya, betul, cuman masih ada di Bali sana. Itu Dr. Resmond datang ke UGM sama istrinya. Kok dia bisa dapat itu skripsi itu? Itu kalau nggak dari berkah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT, mungkin dia datang dikasih waktu oleh petugas perpustakaan untuk baca itu, dan dia motret itu skripsi itu. Itu yang jadi rame karena Bang Resmond itulah orang pertama yang kemudian menemukan ini fontnya Times New Roman. Belum ada di tahun itu. Ya, kemudian dia juga menemukan ini ada tanda tangan yang aneh. Nah, mulai dari situ sebenarnya. Itu langsung naik sampai kemudian ketika dipublish sama dia, di akhir Maret itu, putri dari profesor yang tertulis namanya di situ, itu ada dosen pembimbing yang katanya itu dosen pembimbing skripsi, Prof. Ahmad Soemitro tulisannya. Itu agak kemudian putrinya beliau, Mbak Aida namanya, Aida Greenberry yang sekarang ada di Australia, ya. Aslinya namanya Aida Astuning Putri, ya, tapi dia menikah dengan orang luar sehingga dia sekarang tinggal di Australia. Itu protes, Prof. Itu bukan nama ayah saya. Nama ayah saya itu Profesor Ahmad Sumitro pakai U. Itu ditulis OE. Bahkan dia juga bilang, itu bukan tanda tangan ayah saya. Ayah saya tahu persis apa yang dia kerjakan. Nah, meskipun Mbak Aida masih agak malu-malu, tapi suatu saat pasti Mbak Aida juga akan dimintain keterangan. Nah, dari situ yang lebih heboh lagi, itu yang tadi Bang Partai cerita. Tanggal 1 April 2025 ini tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, ada seorang kader dari partai PSI, saya nyebutnya Partai Sebar Ijazah itu. PSI. Ijazah. Harusnya PSIP, Partai Sebar Ijazah palsu. Itu tiba-tiba posting di X ya. Di Twitter. Daripada kalian ribut-ribut dan supaya kalian itu santai atau liburannya, ini loh ijazah asli. Wah, dia tulis di situ asli. Dia benar mewakili PS itu. Artinya identitasnya jelas tuh. Jelas di situ nama dia jelas dan akun dia kebetulan akunnya benar ya. Akunnya ada PSI-nya di belakangnya. Oh, jadi benar, bisa kita anggap benar lah ya. Bisa kita anggap benar. Dan dia sempat cerita sebelumnya, ada utas sebelumnya. Dia nulis panjang, dia kemudian meyakini kalau dia sempat ngobrol dengan, dan kebetulan dia itu staf dari salah seorang di Nusa Tenggara Barat yang katanya merupakan kawan seangkatannya Pak Jokowi. Dan dia berani loh dia jawab di situ. Ketika dia menanyakan ijazah aslinya mana Mas? Ada disimpan sama Pak Jokowi di lemarinya. Jadi kan seolah-olah orang ini kan kalau dalam istilahnya di kepolisian atau istilahnya di teman-teman hukum itu dulu subdibilheb.
supaya dibilang hebat. Ya kan? Ngaku-ngaku dia tuh orang dekat. Jadi kan orangnya Jokowi bener nih, dia bisa bicara begitu. Tapi mungkin loh, Prof. Karena gini, dia kader PSI. Ketua umum PSI kan anaknya Jokowi. Iya. Jadi kan mungkin saja kalau bayangan saya dia mungkin dapat dari Kaisang atau dia ternyata dalam satu podcast yang lain saya pernah ketemu langsung dengan itu si Sandi itu ya gitu. Saya ketemunya bareng dengan Pak Rismon dengan dokter. Kita desek dia. Kamu dapat dari siapa? Kalau ngaku aja gitu karena semua orang anggap dia. Nah, dia ngaku. Memang saya nggak dapat dari Jokowi. Ya udah, selesai kalau sampai di sini. Berarti kalau ada apa-apa dengan dokumen ini yang kami analisis ini, dia bertanggung jawab. Ya, kira-kira sampai di situ dulu. Iya. Tapi artinya dari dokumen yang dia posting tuh di Twitternya, sesudah dianalisa oleh Sianipar dan oleh Mas Rusio bahwa memang itu nggak benar ya? Itu nggak benar. Itu yang jadi ramai di situ. Itu poinnya di sana kan? Poinnya di sana. Jadi ketika kami dituduh sekarang ya, bahkan dilaporkan telah menganalisis dokumen yang salah, gitu, dan mau dikait-kaitkan dengan pasal 32 dan 35 yang pasal itu hukumannya tinggi banget ya 8 tahun dan 12 tahun dituduh padahal pasal itu tuh tadinya aslinya gunanya bukan itu. Satu lagi kebetulan ini Prof, selain undang-undang keterbukaan informasi publik, saya juga dulu berada di balik lahirnya undang-undang ITE itu ya kan gitu. Kita dulu pernah kolaborasi lah dalam rangka pertikaian nama domain waktu itu, ya kan? Ada mustikaratu.com, ada apa dulu kan dulu ya? Iya, dulu kan itu, Prof kan di sana dulu. Dan jadi artinya apa? Pada saat itu kita itu kalau nggak punya undang-undang itu, Bang Partai, kita diblok secara internasional, karena kita nggak bisa lagi masuk ke e-commerce internasional, karena Indonesia belum punya undang-undang ITE. Jadi waktu itu kita baru punya yang namanya Undang-Undang Nomor 36 tahun 99 yang namanya Undang-Undang Telekomunikasi. Bahkan ada kasus yang dulu kita paksain pakai itu. Kalau teman-teman ingat kasus hacking situs KPU di tahun 2004, kita bantu kepolisian waktu itu karena nggak ada undang-undangnya, terpaksa pakai undang-undang telekomunikasi, gitu loh. Waktu itu yang masih menjadi penyidik waktu itu yang terakhir beliau menjabat Kapolda Bali, terus Kepala BNN, siapa itu namanya Pak. Ada itu Jenderal Polisi bintang 3 gitu ya. Itu waktu itu belum bintang 3 gitu ya. Jadi terpaksa Pak Petrus Golose. Pak Petrus Golose. Itu kami membantu beliau untuk membongkar situs hacker dari situs itu. Karena belum ada undang-undang ITE, waktu itu kita pakai telekomunikasi. Dan singkat kata undang-undang ITE itu akhirnya kita lahirkan di tahun 2008. Itu nomor 11 ya tahun 2008 untuk menyelesaikan pertikaian-pertikaian di dunia e-commerce. Hadirnya pasal 32 dan 35 itu bukan untuk mempidanakan orang. Gitu loh. Itu hanya untuk kalau ada orang kirim bukti transfer palsu, Prof. Saya misalnya kirim 1 juta ke Prof. Tapi saya edit jadi 10 juta. Nah, itu saya bisa kena itu. Karena saya memalsukan alat bukti yang tidak benar. Atau kebalikannya, ada sebuah dokumen yang sebenarnya itu palsu. Nah, ini si Sandi ini bisa kena ini sebenarnya. Yang dia katakan itu asli. Padahal sebenarnya yang punya ijazah bilang bukan seperti itu ijazahku. Ini kan sebenarnya masuk si malakama ini. Kalau saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa itu disalahkan karena menganalisis hal palsu. Berarti yang kami analisis itu yang diposting palsu. Makanya Pak, yang kita sesalkan adalah mestinya kan yang dituduh memiliki ijazah palsu, dialah yang mungkin segera ya kan untuk mempertanggungjawabkan, menunjukkan. Ini muncul di Twitter seorang yang katakanlah kita duga itu PSI. Gitu. Kemudian pada saat itu Mas Suryo dan teman-teman menganggap itu benar, kan? Kemudian dipercaya dianalisa. Kenapa kami itu menganggap itu benar? Karena itu cukup mirip dengan yang ditunjukkan tadi yang saya cerita tahun 2022 ketika Pak Dekan Fakultas Kehutanan itu menunjukkan sebuah fotokopi ijazah. Nah, ini kita bandingkan head to head yang ditunjukkan Pak Dekan dengan yang diposting oleh si Sandi ini. Mirip. Nah, yang satu fotokopi tidak berwarna, yang punya Sandi ini berwarna. Karena berwarna itulah, maka kami bisa menggunakan analisis-analisis yang sangat-sangat spesifik. Misalnya analisis ELA, Error Level Analysis. Untuk menunjukkan ini tuh ada apa namanya editing atau enggak. Kalau tadi ceritanya Bang Partai tadi itu dulu kalau misalnya dulu di situ ada bekas gambar di handphone, kemudian gambar itu sudah di-delete, kita bisa tampilkan kembali. Betul. Nah, ini ELA ini juga membuktikan kalau di situ tadinya tidak ada logo, tapi ditaruh logo. Nah, itu berarti logo itu tidak konsisten dengan background-nya. Itu. Jadi berarti Mas Suryo sekarang
Kalau katakanlah sekarang dasar laporannya Jokowi sekarang ya, melalui kuasa hukumnya juga yang mendampingi di Polda, bahwa mereka pasti membawa bukti aslinya kan. Tetapi yang bukti asli menurut versi mereka ya. Nah, tapi artinya itu belum sampai ya. Belum, dan lucu belum lagi. Sampai ke Mas Suryo ya, ke teman-teman. Artinya kita belum tahu, belum bisa menganalisa ya, bahwa itu sama dengan yang dulu atau bagaimana gitu ya. Belum ya. Lucu lagi, ya ini eksklusifnya ya, Lawcast ini. Jadi inilah podcast pertama saya. Setelah kemarin saya menghadiri undangan di Polda Metro. Belum ada, saya belum hadir di podcast lain sebelum sini. Amin, amin. Itu. Jadi kebetulan kan kemarin saya menghadiri ini, surat cinta ini. Nah, di surat cinta ini lucunya, ya, ini di sini disebutkan sebuah peristiwa yang sangat spesifik, Prof. Ada tanggal, ada tempat, ada tempus, ada lokus. Disebutkan di sini 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Jadi lucu nih, ini lucu nih Bang Partahi sebagai praktisi hukum senior ya gitu kalau saya sebut, Prof. Jadi artinya apa? Jadi dalam kan dia cerita di mana-mana. Saya orang paling terhina-hina gitu kan. Gitu. Saya paling direndah-rendahkan. Katanya pencemaran nama baik kan. Iya, tadinya ya. Dia lapor dalam surat ini, tapi terlapornya nggak ada. Betul. Iya betul, kan? Itu saya dengar. Peristiwanya ada. Dan itu dikatakan kemarin oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Ternyata mereka ngakuin pelapornya ada, tapi terlapornya belum ada. Belum ada. Ini gini, Prof. Ini kan sebenarnya kan kasihan kepolisian kalau menurut saya. Jadi nanti yang dituduh oleh masyarakat, berarti yang bukan memfitnah, yang memastikan siapa yang melakukan itu kan jadi polisi. Iya. Bukan jadi dengan surat ini. Nah, iya kan, gitu. Karena ini terlapornya belum ada, terus peristiwanya juga sudah disebutkan sangat spesifik. Bahkan lucunya, Mas, saya potong dikit. Di masyarakat sekarang berkembang karena memang katanya debatable mengenai masalah laporan yang nggak jelas. Malah masyarakat sekarang bertanya-tanya, ini Jokowi ngelaporin apa sih ke Polda katanya ngelaporin ijazahnya hilangnya. Iya, karena loketnya, Bro. Betul. Loketnya itu kehilangan. Meskipun ya itu sih menurut saya sih anu lah, di SPKT itu banyak loket. Betul. Mungkin kebetulan loket yang kosong itu gitu ya. Iya. Tapi kan lucu. Tapi memang menarik jadi ya. Menarik, laporannya ada, tapi terlapornya belum ada. Terlapornya masih dicari kan gitu kan. Kemarin kalau nggak salah dengar saya juru penerangan atau humasnya menyatakan bahwa iya kita mulai dari sini juga. Memang belum ditentukan terlapornya, tetapi katakanlah pada waktu didengar penjelasan mengenai kejadian itu, ya ini yang dilaporkan. Makanya kami masih mencari. Nanti akan muncul katanya kan gitu kan. Cuman kan juga gini, maaf gantian Mas Fadli. Cuman kan gini, teman-teman ya ini teman saya sebut teman lah. Para lawyernya Pak Jokowi itu kan begitu katanya lapor itu, kan sudah nyebut beberapa inisial. Ya kan, ini yang dilaporkan RS, TT. Udah sempat ya. Udah, ES, kemudian K. Itu kan namanya harusnya yang merasa terhina-hina tuh kami. Betul. Gimana itu Pak gitu kayak gitu? Kebalik ya. Laporan belum masuk, nama sudah di launching. Pas laporan masuk, namanya nggak ada. Aneh. Jadi bagaimana nih, Mas Roses nih bagaimana menanggapi ini? Kira-kira untuk menghadapi ini seperti ini atau kemarin kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti apa? Jadi lucu aja ya. Saya alhamdulillah ya, saya banyak kenal juga dengan Bang Partahi, banyak kenal juga dengan teman lawyer. Kan kami itu diajarin, bener cara menjawab. Meskipun saya bukan orang hukum ya, tapi kan kalau Anda ditanya yang bukan yang harusnya Anda jawab, ya nggak usah dijawab. Oke, betul. Iya. Itu yang saya maksudkan. Jadi ketika teman-teman yang lain kan sudah ada beberapa prof yang sempat dipanggil. Mereka masuk jam 10 sampai keluar jam 11 malam. Betul. Ya saya kasihan mereka. Kalau saya terus terang, masuk jam 10, jam 12 itu sebenarnya sudah selesai. Cuman karena harus merapikan ada salah edit, oke kita break dulu untuk isoma. Terus jam 1 saya masuk lagi, jam 2 selesai. Orang-orang pada kaget. Kok bisa cepat? Kok bisa cepat? Loh, saya berdasarkan apa yang tersurat. Bukan tersirat. Lah kalau yang tersirat, apa aja bisa ditanyain. Terus apa aja kalau saya jawab, biasanya ngember namanya. Iya kan? Satu, yang dalam surat ini kan jelas. Lokusnya Jakarta Selatan. Tempusnya 26 Maret 2025. Ya berarti saya hanya jawab yang di situ. Ketika di situ mau ditanyain, dia bingung karena dia ngecek di videonya nggak ada saya. Selesai otomatis dengan sendirinya kan. Mau tanya apa lagi nggak ada saya. Dan ini yang menarik.
Nggak ada satupun, saya udah nonton videonya, itu yang dipermasalahkan itu ya, nggak ada satupun menyebut nama saya. Kan mereka mungkin mengkaitkan itu, tapi nggak ada nama saya yang disebut, Prof. Gitu. Memang ada beberapa nama lain, cuman saya nggak perlu ngomong di situ, wong nggak ada saya, ngapain saya ngomong saya? Gitu. Jadi sudah, mereka mau maju lagi, jadi kayak salah tingkah gitu, salting mereka. Ini nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Ya udah, cepet banget. Data diri, saya masih baik lah, saya ceritakan. Itu data diri, data pribadi, keluarga, apa. Meskipun itu kata teman-teman harusnya nggak usah Mas, nggak apa-apa lah. Kalau itu sih, aja, prosedur formal. Jadi itu ceritanya Bang Partai kemarin. Baik. Silakan, Prof. Oh ya, tapi mengapa kan tadi sih udah dijelaskan saya rasa alasannya mengapa tiba-tiba polemik soal ijazah palsu ini mulai diangkat lagi. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Mas Roy ya. Yang saya ingin tahu itu apakah dari pihak Pak Jokowi atau mungkin ada suruhannya atau Pak yang berusaha juga sudah menghubungi Mas Roy soal ini, soal ijazah palsu ini. Terus terang sampai detik ini nggak ada. Nggak ada. Jadi biasanya kan, ini mungkin ya kata orang, kan kalau kayak gitu kan ada dua pendekatan. Pendekatan baik-baik sama pendekatan tidak baik. Kalau pendekatan baik-baik nggak ada. Pendekatan tidak baik sulit saya bisa cerita. Ya, karena kalau Bang Resmond, Dr. Resmond, udah dikerjain. Berarti kalau pendekatan tidak baik sudah ada dong ya secara ada. Saya harus bilang ada. Kalau Dr. Resmond itu bisa secara fisik dilihat. Sampai begitu ya. Jadi saya dengar itu. Mobilnya dipecah katanya. Saya dengar itu ya. Ban mobilnya disobek pakai cutter itu ya, pakai apa itu. Iya, Bro. Di Medan tuh katanya. Dia lagi ngopi di satu tempat, kemudian dirusak mobil dia, besoknya dia ngopi tempat lain, dirusak lagi juga. Gitu loh ya. Jadi memang udah ada intimidasi ke arah sana. Saya alhamdulillah kalau yang secara fisik itu enggak. Tapi saya sulit untuk cerita. Yang metafisik ada. Kita kan seneng. Iya, susah kan. Untuk podcast ini bahas itu ya, gitu. Kalau podcast ini bahas itu, kan ada podcast lain yang bahas kayak gitu. Ya, dia bisa cerita. Kebetulan bukan apa-apa, Bang Partai dan Prof. Saya kan terlahir dari lingkungan kayak gitu di Jogja. Saya terlahir dari lingkungan sebuah keraton gitu ya. Jadi ya kita ngerti lah kayak gitu. Ya, tapi ya itulah syukurnya. Puji syukur, alhamdulillahnya. Ya kita bisa tangkal kayak gitu. Tapi ini jahat, ada. Gitu. Cuman saya nggak usah ceritain, nanti dikira memfitnah lagi. Kalau mau fitnah, mana pengadilannya alam aja. Kalau kita terus terang kalau kita terus terang nih Mas Roy sebagai bagian dari masyarakat, kemudian kita juga advokat yang peduli kan gitu ya. Kita respect gitu ya atas apa yang diperjuangkan oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Karena seperti tadi di awal kita bilang, kalau orang-orang baik ini diem, orang-orang nggak benar nih tetap aja bersiliweran gitu kan. Dan tadi kalau dibilang sekarang sudah masuk ke proses hukum, mestinya tentunya tadinya bisa aja mereka kirim somasi dulu ke Mas Roy, ya secara internal, kemudian bicara ada apa ini gini-gini, tapi itu nggak ditempuh kan gitu ya. Tapi kami tentunya sebagai bagian daripada masyarakat berharap makasih bilang karena ini kericuhan ini adalah antara mantan kepala negara, bahkan terjadi pada waktu dia menjadi kepala negara, itu sudah ada, dengan warga negaranya, ya masih ada kemungkinan-kemungkinan lain ya, nanti mungkin bisa ditempuh restoratif justice dan lain sebagainya. Karena nggak ada yang menang di sini. Kalau katakanlah kita menang juga bukan berarti kita mau mempermalukan, cuma mau mempertanggungjawabkan kebenaran aja. Ya kan? Artinya ini kan sebagai seorang ahli dan sebagai orang yang punya latar belakang satu alma mater, ya kecintaan alma mater membuktikan gitu bahwa produk dari alma maternya benar. Saya pikir sampai situ clear, nggak ada masalah gitu. Jangan dikait-kaitan, wah ini masalah politik segala macam. Kalau ada yang ngedompleng di sana ya kita nggak tahu lah itu ya Mas Roy. Memang gini Prof dan Bang Partai. Memang ibaratnya pasti ada yang ada. Dan saya juga sulit untuk mengatakan kami mau berterima kasih atau kami mau bilang jangan, itu susah. Kayak kemarin ketika saya dan Dr. Tifa bukan diperiksa sebenarnya, diundang ya. Karena undangannya, kita kan undangan itu. Belum berwujud panggilan, itu masih undangan untuk konfirmasi, klarifikasi. Itu banyak teman-teman juga yang datang di Polda Metro. Kami berterima kasih ya. Ada teman-teman dari Lampung, ada mak-mak dari seputaran Jabodetabek, ya, ada dari desa nelayan di Kohot ya, gitu. Itu banyak gitu. Bahkan ada yang memang menggunakan atribut-atribut
tertentu. Ya, jadi kalau saya sih melihatnya mereka adalah bagian dari seluruh masyarakat Indonesia. Jangan kemudian ditarik-tarik ke kanan, ke kiri, enggak sama sekali. Gitu ya. Jadi saya juga atau kami bertiga itu memang benar-benar kecintaan kami terhadap alma mater kami, ya gitu. Universitas Gadjah Mada. Di sana berangkatnya ya. Ya, berangkatnya. Bahkan ketika kami waktu itu juga datang ke Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April, itu pun juga tidak bersama-sama dengan teman-teman ini gitu loh. Karena kami datang sendiri dan Pak Dr. Resmond juga sudah datang sehari sebelumnya, Dr. Tifa datang semalamnya, dan kami baru ketemu, terus terang, ketemu bertiga itu, ya di UGM itu. Jadi nggak ada koordinasi-koordinasian di belakang itu ya? Nggak ada, sebelumnya saya juga ketemu ya. langsung Dr. Resmond tuh ya di situ. Kita belum kenal, bahkan lucu ini, lucu. Oh, malah belum kenal tadi. Lucu, belum kenal secara akrab, tapi ini ada yang lucu, Prof. Saya memang pernah berseteru dengan Dr. Resmond dalam kasus Jessica Wongso. Iya. Saya kebetulan sahabatnya Pak Salihin, ya, ayahnya Mirna, kemudian Dr. Resmond ini dulu selaku ahli, selaku pakar yang di-hire oleh Pak Otto. Jadi lucu kan sekarang. Punya background Lawyernya Jessica yang sekarang Pak Otto anaknya malah sekarang belain Pak Jokowi. Tapi kan itu tugas profesional, Prof. Saya juga pernah bersamaan dengan Bang Partahi. Suatu waktu kita juga pasti pernah namanya beda posisi duduk aja kan gitu ya. Saya mungkin bela klien atau di hire sama klien, Bang Partahi belain klien, tugas profesional. Iya, betul. Biasa aja. Itu biasa. Nah, jadi kayak gitu, Prof. Jadi artinya tadi saya menggarisbawahi, underline yang disampaikan Bang Partahi, istilah Jawanya itu juga ada gitu. Jadi artinya kalau kita diam sing waras ngalah ya. Kalau yang waras ini diam, ya yang nanti yang berkuasa yang gila-gila itu. Susah kalau nggak sekarang di. Iya, jadi saya tuh terima kasih, Prof. Betul. Prof juga punya kepedulian untuk membahas ini, ya, gitu. Meskipun mungkin kalau dipikir ngapain juga sih, Prof? Ya toh, urusannya sudah mengurusi arbitras, ngurusi soal hacking, ngurusi soal gini ya kan. Ngapain juga nanti kan malah jadi diserang sama Termul. Ternaknya Mulyono. Iya loh, Bro. Ada resikonya loh nanti. Iya, kadang-kadang hidup itu kan ada konsekuensinya ya, Mas ya. Nah, itu juga makanya kalau lanjut ceritanya. Mas Suryo, dengan kondisi seperti ini sekarang, tapi kita berangkat dari kebenaran dan keyakinan. Ada kekhawatiran nggak, Mas, menghadapi laporan Pak Jokowi? Iya, gini. Saya terus terang, itu kan, ya hidup mau cari apa sih? Gitu loh. Saya juga appreciate kepada yang dilakukan Pak Kasmujo yang tadi kita ceritakan. Ya, beliau bisa jadi panutan. Gitu loh. Jadi Pak Kasmujo akhirnya berpikir soal kejujuran. Itu yang saya lakukan juga. Justru keterangan Pak Kasmujo itu memberi kekuatan baru betul. Jadi senjata baru, peluru baru ya. Jadi gini, ini pasti ada konsekuensinya. Pasti. Ya, gitu. Tapi dan tadi ya, ini teman-teman. Sebelum taping ini tadi secara offline pasti juga sudah banyak yang disampaikan gitu loh. Bang Partahi banyak menasihati saya, terima kasih Bang gitu. Yang namanya hukum itu pasti adalah strategi-strategi. Ya kan? Ada hukum, ada coklat, ada hubungannya dengan coklat lagi, nanti ada hubungan dengan kehakiman. Itu kan apalagi politik ya. Terus mungkin hasil dari Lab 4 itu sudah bisa tahu sebelumnya. Gitu. Makanya kan kami juga sekarang menjalin komunikasi ini, Prof, dengan para saintis tidak hanya secara nasional, tapi secara internasional. Saya kemarin kontak dengan seorang ahli digital forensik dari Amerika, kemudian Bang Resmond juga kontak yang dari Eropa dan dari Jepang karena dia asalnya dari S3-nya di Jepang. Dr. Tifa juga punya link. Nah, kita mencoba nanti apakah mungkin itu ada. Tapi meskipun nanti secara hukum di Indonesia mungkin akan sulit. Karena kan nggak mungkin juga kita kan yang namanya preparat atau sampelnya ini dibawa keluar kan pasti yang punya nggak boleh. Nah, makanya uji Lab 4 ini kita minta seobjektif mungkin, Bro. Jadi ya kalau dalam audit kan kita harus tahu hasilnya itu bukan hanya audit yang satu kalimat, ya kan? Bukan hanya ini asli, bener. Betul, harus detail, gitu kan? Misalnya satu ijazah itu nanti harus tampilkan secara publik. Dengan tampilkan secara publik, masyarakat juga bisa bangga, bisa ngerti. Oh, ini ternyata ijazahnya presiden kita. Wong nggak usah yang sekarang. Dulu mantan wapres kita, ya atau wapres kita yang Pak Muhammad Hatta, itu kan sampai sekarang kan bahkan diakui dibanggakan di seluruh dunia karena dipajang di
University of Erasmus ya itu di Rotterdam. Kita bisa lihat tuh ijazahnya Bung Hatta karena beliau pernah sekolah di sana kan gitu. Nah, ini juga terus hasilnya, nah ini Prof sangat-sangat sangat-sangat detail lah di sini. Itu kan misalnya kertas. Kertasnya kan juga nanti keluar penilaian soal kertasnya. Iya. Ini carbon datingnya apa? Terbuat dari bahan apa? Ciri-ciri tahun berapa dikeluarkan. Ciri khasnya apa? Betul, semua. Bro. Iya. Tintanya. Betul, Tintanya paling tidak ada 5 bahkan 6 jenis tinta. Tinta ijazah Universitas Gadjah Mada itu pasti tintanya lain karena itu tinta percetakan. Ya. Kemudian tinta embossnya yang ada cap emas itu lain lagi nanti bahannya. Tinta yang menuliskan namanya kan nggak mungkin pakai ballpoint yang ada sekarang, ya kan? Misalnya merek, maaf nih saya sebut merek lah, Boxy atau apa, itu kan nggak mungkin. Dulu belum ada tahun 85, ya kan? Mungkin full pen waktu itu, full pen yang pakai diisi, ya kan gitu, pakai diisi, pakai dicelup gitu terus diisi, gitu ya kan? Terus tanda tangannya, ada tanda tangan rektor, tanda tangan dekan, itu kan pasti juga tintanya beda-beda. Ada capnya lagi, itu tintanya beda. Jadi setidak-tidaknya hasil lab 4 itu seperti itu. Gitu. Jadi kan harus betul-betul memang dicek ya, Iya. Nah, kalau itu muncul detail, baru kami mungkin bisa mengerti. Tapi kalau sekedar hanya misalnya otentik atau identik, nggak bisa hanya bikin bisa lah hasil. Itulah. Namanya juga dianalisa ya. Iya, persis. Jadi artinya secara ilmiah siap lah ya. Kemudian secara teknologi juga ilmiah siap, teknologi siap, kejujuran siap. Tapi kalau soal hukum, yang mungkin nanti hukum ya abang tahu lah. Ya, hukum yang nanti bicara apapun ya kita ya sudahlah biarkan masyarakat. Ya, gitu. Tapi saya pikir dengan didasari tadi kejujuran ada, tes ilmiahnya oke, teknologinya juga disiapkan untuk membuktikan beradu argumentasi yang seluas-luasnya di pengadilan sehingga memang akan dapat jawaban yang pasti gitu kan terhadap masalah ijazah ini palsu atau asli. Tapi, kan begitu ya. Sekarang gini, ya ini kita aja Prof, Bang Partai. Apa ya yakin ijazah itu bisa ditampilkan di pengadilan? Berkali-kali orang yang mau datang aja nggak pernah mau datang kok gitu. Saya yakin itu pasti ada segala cara lah nanti yang akan mereka lakukan. Apakah itu nanti dieksepsi atau nanti meskipun yang menggugat dia, tapi saja kalau posisinya membahayakan, di stop oleh mereka. Betul. Sampai yang sidangnya yang tadi kita cerita ya, sidangnya Mas Bambang Tri, sampai akhir divonis, nggak pernah muncul itu yang namanya ijazah itu. Fotokopi aja yang muncul. Fotokopi kan nggak boleh sebenarnya diberlakukan. Jadi ya tunggu aja nanti. Baik, gitu. Mas Roy. Jadi kami juga artinya sebagai berangkat mewakili Lokes, tentunya menghimbau gitu ya kepada pihak kepolisian untuk wise dan objektif, kemudian profesional juga. Karena masalah ini adalah permasalahan antara mantan kepala negara dengan warga negaranya, ya. Jadi nggak ada di sini menang-menangan, kalah jadi arang, menang jadi abu, nggak ada. Ini kalau yang menang jadi abu juga, jadi arang juga, yang kalah juga jadi itu. Jadi artinya yang paling baik adalah mencari satu solusi terhadap masalah ini dan ada ruang yang kita kenal dalam hukum restoratif justice. Kalau kami sebagai bagian masyarakat tentunya pingin itu ditempuh dan kiranya pihak aparat mendukung atau mengarahkan nanti kepada beliau-beliau ini ya, Pak Jokowi dengan Pak Roy Suryo, Pak Sianipar, Pak Bu Tifa gitu ya, untuk bisa duduk nanti menjelaskan satu sama lain sehingga memang case ini nggak perlulah ya berlanjut-lanjut sehingga mungkin ada satu korban. Karena kalaupun ada korban di sini, masyarakat akan menilai bahwa nanti ada satu rekayasa nggak selesai juga gitu loh ya. Siapa yang menang akan dianggap bahwa ayo ya rekayasa. Nanti kalau ini kalah nanti bang ini dikorbankan dan segala macam. Kalau di sana kalah nanti katanya, oh kalah karena tekanan masyarakat, tekanan politik segala macam. Jadi udahlah, ya ini disederhanakan aja. Adalah kecintaan oleh Mas Roy Suryo terhadap teman-temannya terhadap produk yang dikeluarkan oleh UGM. Untuk itu mereka men-challenge gitu ya kan, kebenaran daripada ijazah ini. Dan sebagai kesempatan terakhir mungkin Mas Suryo, apa harapannya kepada pihak kepolisian juga atau kepada masyarakat juga? Silakan Mas. Iya, kalau harapan saya sih
sama seperti yang selalu saya katakan ya. Jadi inti dari kehidupan, inti dari semuanya itu adalah hanya satu, kejujuran. Ya. Dan apa yang sudah saya coba persembahkan ini benar-benar tidak ada soal politik sama sekali. Nggak ada. Ya, gitu. Saya meskipun pernah 15 tahun saya di politik ya, itu mulai dari 2005 sampai 2020. Tapi saya sudah mengundurkan dari politik itu sudah semenjak 5 tahun yang lalu. Dan berarti ketika saya mulai masuk ke dalam kasus ini, itu sudah tidak ada lagi unsur politiknya. Gitu. Jadi ini benar-benar kecintaan terhadap kampus, sama seperti kecintaan Bang Partai terhadap hukum, kecintaan Prof. Cita terhadap sesuatu yang sifatnya adalah audit, sifatnya adalah misalnya forensik dan sebagainya. Ini benar-benar apa yang ada tadi benar, Bang Partai. Jadi A katakanlah A, B katakanlah B. Dan semua itu pasti tentu ada resikonya, tapi resiko itu saya, Bang Rismond, Dr. Rismond, dan juga Dr. Tifa memang sudah siap untuk menghadapi, tapi bukan berarti kita akan diam begitu saja kalau kebenaran tidak terjadi. Katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dan saya sangat appreciate tadi apa yang disampaikan oleh Mas Suryo. Semua landasannya adalah kejujuran. Mari kita uji nanti kejujuran mana yang paling bisa mengungkapkan kebenaran ya terhadap kasus yang ada. Saya pikir demikian. Profesor masih ada? Saya rasa cukup. Cukup ya. Baik, Bapak Ibu sekalian netizen dan penonton di rumah, selesai perbincangan kita dengan Mas Roy Suryo. Tentunya kita berharap kita mendukung tentunya upaya hukum yang dilakukan, tetapi kita juga tentunya harus punya semangat. Karena ini semua adalah masalah bangsa, sehingga masalah-masalah katakanlah yang bisa terselesaikan, mari kita selesaikan. Walaupun tidak mengorbankan kebenaran tentunya. Tadi disampaikan, benar adalah benar, salah adalah salah. Tapi di semuanya itu yang penting sekali lagi adalah kejujuran. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Push Creative Production dan Lokes menjadi media yang selalu maju, terpercaya,